Seorang anak bernama Rico adalah pemilih makanan yang sangat pemilih. Ia hanya mau makan makanan yang itu-itu saja, dan sangat tidak suka mencoba sayur atau buah yang baru. Baginya, makanan yang paling enak adalah kue dan coklat. Suatu malam, Rico bermimpi. Ia melihat sebuah pintu kecil yang bersinar di bawah tempat tidurnya. Penasaran, ia merangkak masuk. Zup! Rico tiba di sebuah tempat yang paling luar biasa yang pernah ia bayangkan. Ia telah sampai di negeri lezat. Langit di negeri lezat berwarna biru muda seperti es krim rasa vanila. Awan-awannya adalah gumpalan permen kapas raksasa yang lembut dan manis. Rico berjalan di jalanan yang terbuat dari coklat batangan yang berkilau. Di kejauhan ia melihat sebuah kota. Pohonnya adalah permen lollipop warna-warni. Rumah-rumahnya terbuat dari biskuit jahe dengan atap dari wafer tipis. Istana di tengah kota menjulang tinggi. Seluruhnya dilapisi gula-gula berlian yang berkilauan. Rico bersorak gembira. Ia langsung mencicipi jalanan coklat di bawah kakinya. Nyam, nyam. Ini surga, serunya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan kecil. Di balik sebuah pagar yang terbuat dari stik keju panjang, Rico melihat sesosok gadis kecil yang cantik dengan rambut yang dikepang seperti untayan mie. Gadis itu tampak sedih. "Hai, siapa kamu?" tanya Rico. "Aku Putri Apel, penjaga negeri lezat," jawab gadis itu sambil menghapus air matanya. "Dan kau pasti Rico, anak yang tidak suka mencoba makanan baru." Rico terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Semua penghuni negeri lezat tahu," jawab Putri Apel. "Kami semua adalah makanan. Lihatlah di sekelilingmu. Kamu hanya melihat permen, biskuit, dan coklat. Kamu mengabaikan kami yang lain." Rico melihat lebih dekat. Ternyata meskipun kotanya terbuat dari makanan manis, ada beberapa bagian yang terlihat layu dan suram. Ada ladang di balik istana yang harusnya subur, tapi kini hanya ada kol yang layu dan brokoli yang kecoklatan. Sebuah sungai yang harusnya mengalirkan jus jeruk yang segar, kini hanya tersisa lumpur saus tomat yang kering. "Kenapa tempat itu layu?" tanya Rico. "Karena anak-anak yang hanya suka makanan manis tidak mau mencicipi makanan sehat. Mereka tidak memberi kami kekuatan untuk tumbuh dan bersinar," jelas Putri Apel. "Tanpa kami, makanan sehat, negeri lezat akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya akan hancur lebur hanya karena rasa manis yang berlebihan." Tiba-tiba dari ladang layu itu terdengar suara parau. "Tolong, coba aku sedikit saja." Rico melihat ke bawah. Itu adalah sebatang brokoli kecil yang terlihat sangat lemas. "Aku rasa aku enak kalau dicampur ke dalam sup hangat," bisik brokoli itu. "Aku memberi energi super untuk lompatanmu. Kalau kau mau mencoba, kau akan membantu kami semua kembali bersinar." Rico ragu ia benci brokoli. Tapi melihat wajah sedih Putri Apel dan brokoli yang layu, ia merasa kasihan. Dengan sedikit keberanian, Rico memetik sepotong kecil brokoli yang layu itu. Ia memasukkannya ke mulut, kriuk. Rasanya agak hambar pada awalnya, tapi ada rasa segar yang belum pernah ia rasakan dari permen. Tepat saat ia menelan, sebuah keajaiban terjadi. Ladang yang layu itu tiba-tiba bersinar hijau terang. Sungai saus tomat yang kering mulai mengalirkan jus jeruk yang cerah dan berkilauan lagi. Brokoli dan kol lainnya berdiri tegak, memancarkan warna-warna yang indah. Putri Apel tersenyum. "Terima kasih Rico. Kau sudah memberi kami kesempatan." Rico baru menyadari, semua makanan, baik manis maupun sehat, punya rasa dan kegunaan yang hebat. "Sekarang saatnya kau kembali," kata Putri Apel. "Ingatlah ini, dunia terasa paling lezat dan menyenangkan ketika kau mencicipi semua rasanya." Rico mengangguk, lalu berlari menuju pintu kecil yang kini terbuka di hadapannya. Zup! Rico terbangun di kamarnya, perutnya terasa sedikit lapar. Di meja makan, ibunya sudah menyiapkan sarapan. Roti, telur, dan semangkuk kecil sayur, yang salah satunya ada potongan brokoli. Rico mengambil garpu, dan tanpa ragu, ia menyentuh potongan brokoli. Ia tersenyum mengingat petualangannya. "Mama," kata Rico, "aku mau coba brokoli hari ini, pasti enak." Ibunya hampir menjatuhkan piring karena kaget, tapi ia tersenyum bangga. Rico sekarang tahu, untuk memiliki hidup yang lezat dan penuh energi, ia harus berani mencoba dan menerima semua hal baik, bahkan yang awalnya tidak ia suka. Pesan moral: jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, terutama makanan. Makanan sehat adalah energi super yang membuat kita kuat dan bersemangat. Dunia dan juga piringmu akan terasa jauh lebih menarik jika kamu berani mencicipi semua rasa yang ada, bukan hanya yang manis.